Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi tentang ukuran tendensi sentral modus pada mata kuliah Statistik Deskriptif dengan dosen pengampu Bapak Indra Iman Sumantri, SEMM. Ukuran pemusatan data sering disebut juga ukuran pusat data atau sentral tendensi, merupakan setiap pengukuran aritmatika yang bertujuan untuk menggambarkan suatu nilai yang mewakili nilai pusat atau nilai sentral dari suatu gugus data atau himpunan pengamatan. Ada 3 jenis pengukuran tendensi sentral. Yang paling umum yaitu mean, median, dan modus. Kemudian syarat-syarat tendensi sentral. Yang pertama harus dapat mewakili rangkaian kumpulan data. Yang kedua, perhitungannya harus berdasarkan pada seluruh data. Yang ketiga, perhitungannya harus bersifat objektif. Yang keempat, perhitungannya harus mudah. Dan yang terakhir, dalam satu rangkaian hanya ada satu nilai tendensi sentral. Itu terdapat 3 ukuran yang sering digunakan. Salah satunya mean, median, dan modus. Selanjutnya, tujuan ukuran tendensi sentral. Menurut Graventa dan Walana 2007, tujuan menggunakan ukuran tendensi sentral adalah untuk menemukan skor single yang paling khusus atau paling representatif dalam kelompok. Adapun tujuan lainnya sebagai berikut. Yang pertama, dapat meringkas data menjadi lebih mudah dimengerti dan diinterpretasikan. Yang kedua, membantu dalam analisis dan perbandingan berbagai kelompok data. Yang ketiga, digunakan untuk pengambilan keputusan dan membantu pemahaman dalam distribusi data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ukuran tendensi sentral modus. Modus atau dikenal dengan istilah mode merupakan ukuran pemusatan dengan menggunakan angka atau nilai yang paling sering muncul dalam suatu himpunan data atau titik data yang memiliki frekuensi tertinggi. Beberapa kemungkinan tentang modus suatu gugus data. 1. Apabila pada sekumpulan data nilai modus hanya 1 disebut dengan unimodal. Apabila datanya terdapat 2 modus disebut bimodal. Dan apabila lebih dari 2 modus dikatakan multimodal. Modus menjadi salah satu data yang digunakan baik dalam proses pengolahan data numerik maupun data kategori lainnya. Fungsi dari modus memberikan gambaran tentang nilai yang paling umum atau dominan dalam suatu data. Untuk menentukan modus, pada langkah pertama melakukan penyusunan data dalam ukuran meningkat atau sebaliknya, kemudian hitung frekuensinya. Hal ini, nilai frekuensi paling besar dapat dinyatakan nilai modus. Cara perhitungan modus. Yang pertama, cara menghitung modus pada data tunggal. Dalam data tunggal, modus dapat dibatasi dengan nilai variabel yang mempunyai frekuensi terbesar dalam distribusi. Cara menghitung modus data tunggal adalah dengan mengamati data yang paling sering muncul. Contoh soal berikut: data tinggi badan siswa kelas 4. 142, 145, 143, 148, 142, 146, 148, 145, 147, 146, 145. Jika data diurutkan menjadi 142, 142, 143, 145, 145, 145, 146, 146, 147, 148, 148. Maka data yang telah diurutkan dapat terlihat modus yang diperoleh dari data tinggi badan siswa tersebut adalah 145. Yang kedua, perhitungan modus untuk data kelompok. Perhitungan modus untuk data kualitatif yang telah disusun dalam tabel distribusi dalam kurung data kelompok perlu menggunakan rumus. Berikut rumus data kelompok. MO sama dengan L ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P. Keterangannya L atau TB sama dengan tepi bawah kelas modus, kelas dengan frekuensi terbesar. D1 selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus. D2 selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi tepat satu kelas sesudah kelas modus. P-nya panjang kelas atau interval.
Tinggi badan 50 siswa kelas F dicatat dalam tabel berikut. Tentukan modus data kelompok tersebut sesuai rumus letak data kelompok. Diketahui letak modus pada kelas interval sama dengan 131 dikurang 135. Tepi bawah kelas modus sama dengan 131 dikurang 0,5 sama dengan 130,5. Panjang kelas interval sama dengan 5. D1 sama dengan 14 dikurang 7 sama dengan 7. D2 sama dengan 14 dikurang 10 sama dengan 4. Rumusnya MO sama dengan L ditambah kurung buka D1 dibagi D1 ditambah 2 D2 di kurung tutup P. MO sama dengan 130,5 ditambah kurung buka 7 dibagi 7 ditambah 4 kurung tutup 5. MO 130,5 ditambah 35 dibagi 11. MO 130,5 ditambah 3,18. MO sama dengan 133,68. Jadi, modus data kelompok tinggi badan siswa kelas S adalah 133,68 cm. Sebuah tabel menunjukkan hasil nilai 40 siswa dalam ujian matematika. Berapa modus data kelompok tersebut? Diketahui letak modus pada kelas interval sama dengan 71 dikurang 80. Tepi bawah kelas modus sama dengan 71 dikurang 0,5 sama dengan 70,5. Panjang kelas interval sama dengan 10. D1 sama dengan 15 dikurang 8 sama dengan 7. D2 sama dengan 15 dikurang 8 sama dengan 7. Rumusnya MO sama dengan L ditambah kurung buka D1 dibagi D1 ditambah D2 kurung tutup P. MO sama dengan 70,5 ditambah kurung buka 7 ditambah 7 dibagi 7 ditambah 7 kurung tutup 10. MO sama dengan 70,5 ditambah 70 dibagi 14. MO sama dengan 70,5 ditambah 5. MO sama dengan 75,5. Jadi, modus data hasil nilai 40 siswa dalam ujian matematika adalah 75,5.